Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu tentang penelitian jurnal implementasi Lean Six Sigma dalam meningkatkan kualitas pada proses produksi CWSS, yaitu studi kasus pada PT XYZ. Nah, berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Primadana Aliasa, yang kedua saya sendiri, Nadeva Rizdananta, ketiga Faturi Dlo Ramansyah, keempat Aditya Yuda Darmawan, kelima Reza Setia Pratama, dan yang keenam Raffi Kautsar Mahindra. Next. Untuk pendahuluannya, untuk PT XYZ itu sendiri menerapkan sistem make to order terhadap demand dari customer. Karena permintaan CWSS terus meningkat, sedangkan saat ini kemampuan proses produksi lini CWSS hanya mampu menghasilkan rata-rata sebesar 550 ton per bulan, di mana output perharinya 18 ton per hari. Sedangkan untuk rata-rata demand, yaitu 600 ton per bulan atau 20 ton per hari. Hal ini menyebabkan back order setiap bulannya. Sedangkan untuk kapasitas maksimum dari lini produksi yaitu sebesar 24 ton per hari. Pada kapasitas tersebut seharusnya tidak terdapat back order tiap bulannya. Nah, untuk proses-proses kritikalnya yang berpengaruh yaitu start slurry dan start cooking. Kondisi-kondisi tersebut memberikan waste berupa overprocessing, waiting, dan defects, serta menghambat kelancaran kontinuitas proses produksi CWSS sehingga terjadi keterlambatan pengiriman. Next. Untuk tinjauan pustaka yang digunakan pada jurnal ini, yang pertama yaitu tentang value stream mapping. Value stream adalah seluruh aktivitas atau proses, baik yang value added maupun yang non-value added, yang dibutuhkan untuk mengalirkan produk mulai dari bahan baku hingga ke tangan customer dan aliran desain mulai dari konsep hingga dilaksanakan. Lalu Lean Production. Lean Production atau Lean Thinking adalah suatu filosofi pencapaian continuous improvement dengan mengidentifikasi dan mengurangi mudah atau waste secara ekonomis dan meningkatkan nilai tambah. Lalu untuk waste itu sendiri merupakan aktivitas-aktivitas yang menyerap atau memboroskan sumber daya seperti biaya ataupun waktu, tetapi tidak memberi nilai tambah dalam proses perubahan input menjadi output dalam value stream. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian Six Sigma. Untuk pengertian Six Sigma sendiri adalah suatu metode untuk peningkatan kualitas menuju target 3,4 kegagalan per 1 juta kesempatan, atau yang bisa disebut dengan defect per million opportunities. Untuk selain itu, Six Sigma juga dapat diartikan yaitu sebuah tool atau cara perusahaan dapat untuk mengembangkan kapasitas proses bisnis. Tujuan utama dari metode Six Sigma adalah meningkatkan performa dan menurunkan kemungkinan kesalahan. Next. Untuk Six Sigma sendiri mempunyai 5 siklus. Yang pertama ada define, measure, analyze, improve, dan control. Untuk define, yaitu menjelaskan tentang permasalahan bisnis, tujuan, sumber daya potensial, ruang lingkup, dan tentang waktu proyek. Untuk measure sendiri, di sini ada kegiatan yaitu mengumpulkan semua data yang relevan sehingga dapat ditentukan signifikansi peningkatan dari suatu proyek. Untuk analisis, yaitu tahap ini adalah mengidentifikasi akar penyebab permasalahan untuk memvalidasi dan memilih metode penyelesaian yang tepat. Selanjutnya ada siklus improve, yaitu mengembangkan penyelesaian dengan mengidentifikasi solusi untuk keseluruhan permasalahan. Yang terakhir ada kontrol. Untuk kontrol, yaitu tahap ini dilakukan dengan mempertahankan pencapaian yang sudah dilakukan dengan menerapkan rencana kontrol. Next. Dalam melakukan Six Sigma, didukung menggunakan 7 alat kontrol kualitas atau biasa disingkat dengan 7 tools. Untuk 7 tools sendiri adalah alat statistik sederhana yang digunakan untuk membantu dalam pemecahan masalah. Alat ini dikembangkan di Jepang dan diperkenalkan oleh pakar kualitas seperti Deming dan Juran. 7 alat statistik utama yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengendalikan kualitas antara lain, yang pertama ada jigsaw, ada histogram, ada control shot, ada diagram Pareto,
ada diagram sebab akibat atau diagram fishbone, ada scatter diagram, dan yang terakhir ada diagram proses. Next. Untuk metode penelitian pada studi kasus ini, yaitu menggunakan metodologi DMIC, yaitu siklus Six Sigma, yang diawali dengan define, measure, analyze, improve, dan control. Penelitian ini dilakukan di PT XYZ yang merupakan perusahaan pemanis yang berlokasi di daerah Raya Gempol, Pandaan, Jawa Timur, Indonesia. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan September sampai Desember pada tahun 2020 dengan objek penelitian mengurangi produk cacat dan waste pada produk JWSS atau Water Swelling Starch. Next. Kemudian flowchart dari penelitian ini sendiri itu dimulai dari yang pertama itu tahapan persiapan dan identifikasi. Dalam tahapan ini penelitian bisa dimulai, terus akan dilakukan identifikasi masalah, kemudian penentuan dari rumusan masalahnya, kemudian sampai ke penentuan untuk metode studi yang akan digunakan untuk penelitian ini. Kemudian tahapan yang kedua itu setelah melakukan pengumpulan data juga akan dilakukan fase define yang pertama, yaitu di define ini kita di jurnal ini yaitu mengidentifikasi proses produksi dan macam produk cacat serta serta juga akan dilakukan fase measure, proses measure, yaitu pengambilan dan pengumpulan penyimpangan data dengan DPMO atau defect per million opportunity dan juga nilai Six Sigma-nya. Kemudian untuk tahapan analisis dan rekomendasi perbaikan, di sini ada dilakukan fase analyze, yaitu analis waste dan penyebabnya. Terus juga fase improve, yaitu di dalamnya itu dilakukan rekomendasi dan implementasi perbaikan. Di fase terus serta juga yang terakhir itu fase kontrol, yaitu untuk memonitoring implementasi dari perbaikan tadi. Kemudian yang paling terakhir tahapan kesimpulan dan saran, yaitu yang pastinya akan berisi kesimpulan dan saran yang bisa ditarik dan penelitian bisa diselesaikan. Ya, pertama-tama tahap define. Pada tahap ini dijabarkan tahap pembentukan produk JWSS. Pertama, material handling. Material handling pada pembentukan produk JWSS berupa penuangan raw material dari kantong besar dan kecil ke dalam buffer hopper. Kedua, persiapan pembuatan starch slurry. Pembuatan starch slurry dilakukan dengan mencampurkan bahan dengan air, yang mana akan menghasilkan bubuk pati dengan konsentrasi 35,5% DS. Ketiga, starch cooking, di mana slurry akan dikeringkan menjadi powder JWSS. Next. Berikut merupakan diagram supplier input proses output customer. Pada bagian supplier terdapat gudang bahan baku dan gudang peralatan. Kemudian pada input terdapat tepung, air, dan steam. Selanjutnya pada bagian proses terdapat material handling, starch slurry, starch cooking, dan packaging. Setelah itu pada output terdapat produk JWSS, dan terakhir customer berupa gudang produk jadi. Next. Selanjutnya dilakukan penentuan critical quality menggunakan diagram Pareto. Dari hasil diagram Pareto ini dapat dilihat bahwa jenis cacat terbesar merupakan RVA final viscosity sebesar 59,8% dari total 3 jenis defect yang terjadi, diikuti dengan bulk density sebesar 24,4% dari total 3 jenis defect yang terjadi, dan terakhir moisture sebesar 15,8% dari 3 jenis defect yang terjadi. Oleh karena itu akan dilakukan analisis penyebab permasalahan dan perbaikan atau improvement yang akan dilakukan. Next. Ya, kemudian masuk ke tahap measure. Pada tahap ini dilakukan pengukuran terhadap kemampuan sistem operasi dalam menghasilkan JWSS menggunakan tools peta kendali XR dan perhitungan DPMO. Berdasarkan peta kendali XR yang telah dibuat, dapat diketahui bahwa nilai pengukuran berada dalam kondisi in statistical control. Pada peta kendali X, nilai LCL bernilai negatif, sehingga nilai LCL dapat diganti menggunakan nilai 0. Kemudian tahap measure yang kedua yaitu perhitungan nilai DPMO.
berdasarkan perhitungan DPMO tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata DPMO untuk produksi CWSS selama setahun yaitu sebesar 20.509,461 dengan level C sigma yaitu 3,55 atau yang dapat dikatakan memiliki nilai sedang berdasarkan standar DPMO. Kemudian masuk ke fase analyze. Pada tahap ini diketahui kecacatan paling besar yaitu seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya yaitu RPA final viscosity. Dari permasalahan tersebut dengan menggunakan metode brainstorming yang kemudian dianalisa menggunakan fishbone diagram. Untuk fase mainnya yaitu ada kurang teliti di mana pekerja tergesa-gesa dalam melakukan setting, kemudian ada pekerja kurang responsif, yaitu mungkin diakibatkan dari kurangnya disiplin, kemudian ada terjadi kerusakan dalam perbaikan yaitu teknisi kurang mengerti. Kemudian ada faktor mesin yaitu pressure system cooking mengalami penurunan dikarenakan membran CV-nya sobek, kemudian ukuran cap pada nozzle tidak benar, ada spek tidak sesuai, kemudian ukuran revise pada nozzle tidak benar, yaitu spek tidak sesuai, kemudian ada flow APP pump tidak stabil, yaitu jalur buntu, dan setting membran tidak tepat. Kemudian ada faktor metode, di mana penjadwalan pergantian komponen belum efektif, yaitu menunggu komponen rusak. Kemudian ada autonomous maintenance kurang, yaitu karena pembersihan komponen kurang maksimal. Kemudian ada faktor material, di mana spek raw material tidak sesuai, di mana viscosity raw material terlalu tinggi atau rendah. Kemudian ada faktor lingkungan, di mana kebersihan area kurang, yang dimana jarang dibersihkan. Next. Kemudian ada faktor improve. Pada tahap ini menggunakan tools FMEA dengan memberikan pembobotan nilai severity, occurrence, dan detection untuk menghasilkan nilai RPN yang kemudian didapatkan nilai terbesar yaitu faktor mesin. Untuk tabelnya seperti pada gambar tersebut. Next. Untuk fase kontrol, pada fase ini dilakukan dengan cara membandingkan DPMO sebelum dilakukan perbaikan, yaitu tahun 2019, dan setelah perbaikan, yaitu atau pada saat penelitian jurnal ini dilakukan, yaitu tahun 2020, dan selama produksi pada bulan Oktober sampai Desember. Kemudian usulan perbaikan yang telah diterapkan memberikan penurunan nilai rata-rata DPU dengan periode yang sama, yaitu untuk sebelumnya 0,066 menjadi 0,0322. Kemudian nilai rata-rata DPMO yang sebelumnya 22.158,5 dengan sigma level 3,51 menjadi 10.755,75 dengan level 3,8, sedangkan kapasitas produksi mengalami kenaikan sebesar 2,9%, sedangkan rata-rata downtime mengalami penurunan sebelumnya 73,25 jam menjadi 49,24 jam. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini sendiri dengan menggunakan root cause analysis menunjukkan bahwa penyebab produk cacat adalah proses preventive maintenance terhadap mesin yang kurang baik, ketidaktelitian operator dalam setting mesin, serta spesifikasi raw material yang tidak sesuai. Sedangkan penyebab pemborosan adalah sering terjadinya mesin breakdown sehingga proses berhenti. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya rata-rata penurunan DPMO atau defect per million opportunity yang sebelumnya senilai 22.158,5 dengan sigma level sebesar 3,51 menjadi 10.755,75 dengan sigma level sebesar 3,8, dan penurunan downtime yang sebelumnya selama
73,25 jam menjadi 49,24 jam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan teman-teman serta penonton sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang topik yaitu terkait application of Lean Six Sigma methodology using the MAIC approach for the improvement of boogie assembly process in the railcar industry. Next. Adapun untuk anggota kelompok kami ada Adelia Tristi, lalu ada Aisyah Ramadana, Elena Windia Safitri, lalu Adi Firdiansyah, Reza Rahmawati, dan saya sendiri YC Puspitasari. Next. Adapun untuk pembahasan kali ini ada introduction dan studi kasus, lalu juga ada analisis dan pembahasan terkait proses di Lean Six Sigma, dan terakhir adalah kesimpulan. Next. Baik, untuk pendahuluannya sendiri terkait boogie assembly process in the railcar industry, untuk penelitian ini sendiri dilakukan pada kasus industri railcar di mana suatu perusahaan ini memproduksi railcar boogie atau disebut juga kerangka rel sebagai salah satu produknya. Nah, perusahaan ini ingin mengimplementasikan Lean Six Sigma yang berfokus pada perakitan kerangka rel tersebut dengan meningkatkan assembly operation process, di mana assembly operation process ini dilakukan meliputi waste minimization seperti waiting time, material handling time, dan juga beberapa faktor lainnya. Adapun tujuannya sendiri, yang pertama reduce waste, yang kedua adalah meningkatkan efisiensi proses operasi dan perakitan kerangka rel. Dan untuk di sini menggunakan pendekatan Six Sigma yang digunakan adalah MAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Next. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat beberapa pengertian terkait Lean Manufacturing, yaitu metode manufaktur yang ditentukan untuk mengurangi pemborosan dan waktu siklus proses dengan peningkatan fleksibilitas proses dan kualitas produk. Kemudian ada Six Sigma sendiri, yaitu metode ilmiah, sistematis, statistik, dan cerdas yang cocok untuk meningkatkan kualitas produk, inovasi, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, dari kedua tersebut terdapat integrasi, yaitu biasa disebut Lean Six Sigma atau LSS, yang dapat membantu industri manufaktur untuk mencapai nol cacat, kinerja produksi yang optimal, meningkatkan kualitas produk, dan pengiriman cepat dengan biaya optimal, sehingga membantu organisasi untuk berhasil melebihi permintaan pelanggan di masa depan. Kemudian dari tools yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu menggunakan beberapa alat Lean seperti Kaizen, VSM, Pareto Chart. Selanjutnya yaitu tools yang digunakan meliputi berbagai alat Lean seperti Kaizen, VSM, Pareto Chart, Single Minute Exchange of Die atau SMID, dan 5S. Pilihan alat ini berasal dari fakta bahwa alat ini berguna untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan beberapa tantangan organisasi yang berkaitan dengan timbulan limbah, kualitas, dan peningkatan proses. Mungkin bisa next. Selanjutnya terkait diagram alir perakitan pada perusahaan tersebut, dimulai dari desain, CAD, dan spesifikasi, kemudian dilanjutkan di bogie development, yang terdapat berbagai development berupa jig development, part manufacturing, underframe assembly, dan bogie frame and component assembly. Kemudian dilakukan beberapa operasi, yaitu pre-assembly, final assembly, finishing operation, dan inspection operation. Kemudian ditentukan apakah telah
telah berkualitas atau kualitasnya memenuhi. Kemudian kalau jika sudah, maka dilakukan testing dan commissioning. Jika belum, maka dilakukan kembali terkait desain defect dan produksi defect. Mungkin bisa next. Selanjutnya memasuki analisis dan pembahasan, di mana analisis pembahasan ini membahas menggunakan pendekatan DMAIC. Yang pertama adalah tahap define, di mana tahap ini masalah yang akan dipecahkan, diidentifikasikan, dan didefinisikan dengan jelas. Pada studi kasus sebelumnya, dijelaskan bahwa masalah yang terjadi adalah keterlambatan pekerja selama proses perakitan bugi sebuah gerbong yang menyebabkan peningkatan lead time dengan hasil efisiensi proses yang rendah. Pada operasi perakitan bugi gerbang ini, jumlah operator sebanyak 31 orang, sedangkan jumlah robot yang digunakan sebanyak 11 robot. Next. Kemudian tahap kedua yaitu measure atau perhitungan, di mana pada tahap ini data primer dikumpulkan yang memberikan informasi yang diperlukan mengenai lead time dan waktu siklus proses untuk kegiatan utama seperti desain, pengadaan suku cadang, pengembangan jig, perakitan rangka bawah, rangka bugi, dan perakitan komponen, pra-perakitan, keseluruhan perakitan, finishing, dan operasi inspeksi. Next. Berikut merupakan tabel perhitungan di mana terdapat total operator yaitu 31, total robot adalah 11, total nilai tambah waktu 125.825 menit, lalu untuk nilai tidak ada tambah waktu yaitu 497.691 menit, lalu untuk total pemimpin waktu yaitu 623.520 menit, lalu untuk waktu habis 271.347 menit, lalu untuk waktu turun yaitu 91.088 menit, lalu untuk waktu siklus yaitu 390.135 menit. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh informasi mengenai nilai tambah dan waktu tidak bernilai tambah serta waktu nilai dan turun peralatan. Untuk efisiensi siklus sendiri diperoleh dengan rumus nilai tambah waktu dibagi lead time dikurangi 100%. Next. Baik, berikutnya yaitu tahap analyze, di mana setelah dilakukan proses pengukuran dan juga setelah sudah mengetahui apa yang menjadi permasalahan, selanjutnya itu dilakukan analyze. Pada tahap ini dilakukan brainstorming dan juga diskusi antara tim dan juga dengan para manajer untuk mengetahui apa akar penyebab dari permasalahan yang terjadi. Nah, untuk tools yang digunakan sendiri yaitu menggunakan fishbone diagram atau cause effect diagram. Nah, untuk hasil dari fishbone diagram ini untuk mencari tahunya berdasarkan dibagi menjadi beberapa golongan dari manusianya, mesinnya, lingkungannya, materialnya, dan juga metodenya. Mungkin bisa di next. Dan berdasarkan dari hasil analisis yang sudah dilakukan, terdapat beberapa poin yang dapat digarisbawahi. Yang pertama, yaitu terkait tata letak pabrik yang tidak efektif, kedua penataan posisi mesin yang tidak berkualitas sesuai proses produksinya, yang ketiga penanganan dan pengangkutan komponen kurang sesuai sehingga menyebabkan penurunan kualitas, berikutnya ada waktu tunggu produksi yang lama dan ada proses yang tidak efisien, dan terakhir adalah rendahnya tingkat teknologi karena hanya menggunakan 11 robot. Bisa di next. Berikutnya setelah melakukan proses analysis, tim akan melakukan proses improvement untuk melakukan sebuah perbaikan. Nah, pada fase improvement ini tujuan untuk menyeimbangkan jadwal perakitan agar dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif dan menghasilkan kuantitas produk yang tepat dengan menggunakan pendekatan Kaizen. Namun, sebelumnya pada fase improvement ini terdapat penambahan jumlah teknologi robot yang awalnya ada 11 menjadi 28 robot. Nah, untuk implementasi improvement ini kita menggunakan alat manufacturing. Yang pertama ada SMIT atau Single Minute Exchange of Time. Alat ini sendiri berfungsi untuk melakukan peningkatan waktu setup pada mesin yang awalnya bisa lebih dari sejam bisa di bawah 10 menit. Tujuan aplikasi ini untuk menilai dan mengelompokkan semua proses perakitan dan mengatur mesin ke dalam aktivitas yang menambah nilai dan tidak menambah nilai. Untuk yang tidak menambah nilai akan dibuang, sedangkan untuk yang proses yang perakitan yang menambahkan nilai akan dibuat seminimal mungkin. Selain itu juga setelah dilakukan proses pemisahan antara elemen internal dan juga eksternal, maka akan dilakukan proses improve-nya. Setelah proses improve-nya berjalan, maka akan dilakukan proses standarisasi proses setup mesin.
Kedua, alat lean manufacturing yang lainnya yaitu adalah teknik 5S, di mana dari seri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan juga Shitsuke. Nah, untuk seri sendiri yaitu tahap pemilahan mana alat dan juga mana instruksi proses produksi yang dibutuhkan dengan yang tidak dibutuhkan. Lalu setelah proses pemilahan, lanjut ke proses berikutnya yaitu Seiton, yaitu tahap penataan di mana alat-alat yang sebelumnya sudah dipilih ditata ulang agar mempermudah proses pencarian saat akan digunakan. Berikutnya ada tahap Seiso, yaitu berarti membersihkan semua alat dan juga lokasi proses produksi agar terjaga kebersihannya dengan melakukan proses pengecekan alat dan pemeliharaan alat yang selalu dilakukan sebelum proses produksi. Berikutnya ada Seiketsu, yaitu tahap pemantapan dengan melakukan apa yang sudah diubah secara terus-menerus dengan membuat standarisasi. Dan untuk yang terakhir yaitu yang terakhir ada Shitsuke, yaitu tahap dilakukan untuk mencapai cara pemeliharaan dan juga meninjau standarisasi yang sudah dibuat apakah sudah menjadi sebuah kebiasaan atau belum. Selain menggunakan tools kedua tersebut, juga menggunakan tool VSM atau Value Stream Maps. Alat manufacturing ini digunakan untuk menganalisa apakah setiap aktivitas yang sudah dibuat di implementasi tadi sudah menambah nilai atau masih terdapat yang tidak menambah nilai. Dan misalkan penerapan LS ini sudah ditemukan bahwa terdapat pemecahan beberapa masalah dari proses penurunan waktu yang tidak bernilai itu sudah dihilangkan, dan juga proses yang bertambah nilai yang awalnya agak sedikit banyak menjadi lebih sedikit lagi. Dan integrasi antara alat Six Sigma dan juga lean manufacturing ini dapat membantu manufaktur di industri tersebut untuk mencapai 0 cacat, dan kinerja produksinya menjadi optimal, meningkatkan kualitas produk, dan juga pengiriman cepat secara optimal. Setelah dilakukan improvement, maka sampai pada tahap terakhir yaitu tahap kontrol. Jadi tahap pengendalian atau kontrol ini merupakan tahap operasional terakhir dalam peningkatan kualitas Six Sigma. Fase kontrol ini digunakan untuk memastikan bahwa tujuan jangka panjang tidak terganggu dengan mengukur kinerja sistem dan membandingkannya dengan benchmark. Fase ini diperlukan untuk perbaikan proses dan kinerja proses di masa depan. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan langkah-langkah pengendalian seperti standar operating plan atau SOP, di mana semua diperlukan, terutama perakitan underframe, body frame, dan perakitan komponen atau subassembly. Berikut ini pada sisi kanan terdapat gambar 12 dan 13 yang merupakan grafik kendali rata-rata dan standar deviasi perakitan bogi kereta api. Inti dari grafik ini adalah untuk mengamati dan menjaga variasi total lead time agar berada dalam batas yang diizinkan. Next. Kemudian dari fase kontrol sendiri, yaitu membuat histogram. Ada toolsnya yaitu histogram. Gambar 14 ini menyajikan representasi visual dari frekuensi data untuk proses yang ditingkatkan menggunakan diagram tadi, yaitu histogram. Dari plot tersebut didapatkan level sigma sebesar 3,95. Tingkat sigma adalah indikator yang menggambarkan tentang tingkat peningkatan proses yang dicapai melalui penerapan LSS. Tingkat sigma 3,95 yang diperoleh menunjukkan telah terjadi peningkatan yang signifikan dari proses yang telah diimprove tadi. Next. Selanjutnya adalah lesson learned atau pelajaran yang dapat diambil dari penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian ini memberikan kontribusi pada tubuh pengetahuan di bidang Lean Six Sigma, utamanya untuk meningkatkan efisiensi proses perakitan di industri manufaktur dengan menggunakan pendekatan Lean Six Sigma di MAIC. Kemudian yang kedua adalah penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tantangan dalam industri dapat diselesaikan melalui kolaborasi akademisi dan industri yang efektif. Kemudian yang ketiga adalah pada penelitian ini itu menyoroti keberhasilan implementasi Lean Six Sigma untuk perbaikan proses selama perakitan bogi gerbong dengan menunjukkan bahwa penerapan Lean Six Sigma untuk eliminasi pemborosan dan perbaikan proses adalah pendekatan proses perbaikan berkelanjutan yang dapat dicapai selama periode waktu perbaikan. Dan yang terakhir adalah penerapan Lean Six Sigma sendiri itu membuat perubahan efektif dalam organisasi menjadi produktif sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Kemudian terdapat juga batasan penelitian. Untuk penelitian ini terbatas pada studi kasus organisasi tunggal yang tidak cukup untuk menarik kesimpulan umum. Selain itu, karena sifat data yang tersedia, beberapa perangkat lunak simulasi berbasis Lean tidak dipertimbangkan untuk validasi. Dan yang terakhir, itu pekerjaan ini terbatas pada operasi perakitan bogi gerbong di industri gerbong
dipertimbangkan satu unit di Departemen Produksi adalah untuk mengurangi kompleksitas proses perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir adalah implikasi dan kesimpulan. Untuk yang pertama adalah masalah efisiensi atau produktivitas siklus proses yang buruk diselesaikan sebagaimana dibuktikan pada PCI yang meningkat dari 19,9% menjadi 66,7% dengan penerapan Kaizen dan standarisasi kerja. Angka ini menyumbang sekitar 46,8% peningkatan efisiensi siklus proses perakitan. Kemudian yang kedua adalah adanya pengurangan waktu tunggu yang signifikan dari 623.519,97 menit menjadi 449.280 yang menyumbang 27,9% pengurangan waktu tunggu. Yang ketiga adalah terjadi peningkatan waktu nilai tambah dari 125.828,8 menit menjadi 309.600 menit yang menyumbang sekitar 59,3% peningkatan waktu nilai tambah. Yang keempat adalah terjadi penurunan waktu yang tidak bernilai tambah secara signifikan dari 497.691,17 menit menjadi sekitar 139.680 menit yang menyumbang sekitar 71,9% pengurangan waktu tidak bernilai tambah. Dan yang terakhir adalah penerapan Lean Six Sigma atau LSS dalam studi kasus yang disajikan merupakan indikasi bahwa hal itu dapat berhasil digunakan untuk memecahkan tantangan lain yang berkaitan dengan metrik proses seperti kualitas dan total penyelesaian dan lain sebagainya. Nah, temuan dari penelitian ini menetapkan bahwa kesesuaian LSS untuk mencapai perbaikan proses dan keunggulan operasional dalam sebuah organisasi. Integrasi alat Lean Six Sigma dapat membantu industri manufaktur untuk mencapai nol cacat, kinerja produksi yang optimal, peningkatan kualitas produk, dan pengiriman cepat dengan biaya optimal. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Six Sigma kelas A. Ya, dengan ini pada kali ini kami akan menyampaikan jurnal mengenai Lean Six Sigma yang berjudul Analisis Kinerja dan Minimasi Waste Proses Produksi Gula Semut menggunakan metode Lean Six Sigma. Di mana penulisnya adalah Setio Ananto Wibowo, Srilendri Parwati, Mega Nayati Rifah yang dipublikasikan pada tahun 2021. Bisa dilanjut untuk anggotanya di sini di kelompok 3. Di sini ada Kuadran ada Putri dan saya sendiri Adek Sambalmani. Kemudian ada Ahmad Safi'i, Anastasia Febriana Ratu, Dwi Pawestri, Setia Nurani, dan Saf Audrey Artamevia. Jadi lanjut lagi, di sini akan dibahas mengenai apa saja yang ada di presentasi ini. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian proses DMIC-nya, dan kemudian kesimpulan. Dimulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Bisa lanjut. Di paper ini, pendahuluannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada perkembangan arus globalisasi dan revolusi industri yang menyebabkan berkembang pula dunia industri. Sehingga supaya dapat bersaing dan bertahan, maka perusahaan harus meningkatkan kinerjanya. Kinerja dari setiap perusahaan itu dapat diukur dari efektivitas dan efisiensi pada sistem produksi. Hanya saja, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi tersebut, di mana salah satunya itu adalah pemborosan atau waste. Jadi salah satu contoh produk unggulan hasil komoditas masyarakat Indonesia yang sudah terkenal di dunia itu adalah gula semut. Nah, dengan permintaan pasar yang semakin meningkat, khususnya bagi pasar Eropa, maka harus diiringi dengan usaha dari para produsen gula semut untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas. Dalam jurnal ini akan diteliti CVX sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi gula semut. Ditemukan di CVX ini, itu waste defect yang terjadi pada produksi gula semut masih membeli batas toleransi defect yang ditargetkan oleh perusahaan, yaitu 2% dari produksi. Sedangkan waste defect yang ditemukan masih sebesar 5% dari total produksi. Dan ditemukan juga bahwa masih terdapat waste weighting, berupa penumpukan barang setengah jadi sebanyak 500 kg pada area produksi, akibat bottleneck pada stasiun kerja packaging. Dalam penelitian ini itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan proses produksi berdasarkan produk cacat dan waktu proses produksi dengan pendekatan Lean Six Sigma yang kemudian dilakukan perbaikan menggunakan Kaizen.
bisa langsung lanjut saja ke proses baiknya. Selanjutnya masuk kepada proses define. Di sini terdapat 7 kriteria cacat dari produk gula semut. Yang pertama, gula meleleh atau gosong, lalu gula menggumpal, warna kurang homogen, packaging rusak, kadar air lebih dari 2%, kadar abu lebih dari 3%, dan terdapat kontaminasi benda asing di dalam gula semut tersebut. Proses produksi yang ada pada si VX ini belum mencapai zero defect karena masih ada cacat 5% dari total produksi. Dan di penelitian ini, data yang digunakan adalah proses produksi pada bulan Oktober 2020. Jumlah gula semut yang diproduksi selama 1 bulan sebanyak 270.000 kg, sedangkan jumlah produk cacatnya adalah sebanyak 14.299 kg. Next. Di sini juga terdapat histogram yang menunjukkan jumlah cacat produk gula semut dan terdapat 10 interval, di sini 10 kelas, dan dari kelas 10 kelas yang ada ini, interval kelas 443,5 dan 460,5 memiliki jumlah frekuensi terbesar untuk jumlah produk cacatnya, yaitu terdapat 12 data pada interval kelas tersebut. Next. Di tahap define ini, peneliti juga memperlihatkan proses activity mapping untuk menunjukkan proses produksi gula semut dari awal hingga akhir. Dari proses loading, oven, unloading, hingga proses pengecekan. Di sini terdapat 3 kali proses pengecekan, ada QC1, QC2, QC3. Dan dari proses activity mapping ini didapatkan total value added itu sebesar 83,46%, lalu untuk total aktivitas non-value added-nya sebesar 12,02%, sedangkan sisanya sebesar 4,51% merupakan total necessary but non-value added. Next. Oke, selanjutnya pada tahap measure ini, pertama-tama perlu melakukan identifikasi menggunakan peta kendali P yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi apakah suatu aktivitas atau proses dari dalam pengendalian kualitas secara statistika atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas yang sesuai. Nah, kemudian selanjutnya ada perhitungan Six Sigma, di mana perhitungan ini diawali dengan menghitung DPMO. Nah, untuk DPMO di sini, untuk studi kasus ini, bernilai 7570,99 dengan nilai rata-rata Sigma adalah 3,92. Nah, dengan rata-rata ini, berarti masih terdapat kerugian sekitar 25-40% dalam setiap penjualannya atau cost of poor quality. Nah, maka dari itu harus dilakukan perbaikan dalam proses produksi gula semut supaya perusahaan nantinya dapat meningkatkan kinerja dan profit perusahaan. Next. Kemudian untuk tahap measure ini yang terakhir ada perhitungan waktu standar. Dari 12 aktivitas yang ada, untuk total waktu normalnya adalah senilai 246,7 menit, untuk waktu standarnya ada 261,2 menit. Next. Kemudian setelah dilakukan tahap measure, kemudian dilanjutkan oleh tahap analyze. Pada tahap analyze ini merupakan tahap analisa penyebab dari terjadinya waste pada produksi gula semut. Nah, alat yang digunakan pada tahapan ini untuk menganalisis yaitu fishbone diagram. Berikut merupakan diagram fishbone pada waste defect dan waste weighting. Berikut merupakan fishbone diagram dari waste defect. Nah, berdasarkan hasil analisis terdapat 5 faktor yang mempengaruhi, yaitu man, material, machine, method, dan environment. Untuk man sendiri, itu yang berpengaruh itu karena skill kurang memadai, bekerja tidak sesuai SOP,
dan tidak melakukan inspeksi dengan tepat. Kemudian kurang teliti dan kelelahan juga menjadi pengaruh dari faktor man. Kemudian untuk faktor material sendiri itu berpengaruh dari kualitas kurang baik, material yang terkontaminasi benda asing dan kotoran. Kemudian faktor mesin itu berpengaruh dari mesin grinder yang kotor, blower mesin sering bermasalah, dan dinamo mesin ayakan yang sering bermasalah. Kemudian juga pembersihan dan perawatan mesin produksi belum terlaksana dengan baik. Kemudian untuk faktor metode itu berasal dari penyimpanan material yang kurang tepat, penataan gula di atas loyang yang kurang merata sehingga pada proses oven itu kurang sempurna, dan proses pengayaan yang kurang baik. Kemudian pada faktor environment itu berasal dari suhu ruangan yang panas, pencahayaan yang kurang, sirkulasi udara yang kurang lancar, kebisingan, dan lingkungan kerja yang kurang bersih. Kemudian dilakukan juga analisis pada waste weighting. Pada waste weighting ini didapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu dari faktor man, machine, material, metode, dan environment. Untuk faktor man sendiri itu karena kurangnya operator di SK packaging, kemudian skill kurang memadai, bekerja tidak sesuai SOP, dan kelelahan. Dan kurang teliti juga termasuk dalam penyebab dari faktor man. Kemudian faktor mesin sendiri itu pengaruhnya dari pembersihan dan perawatan mesin produksi belum terlaksana dengan baik dan mesin packaging yang kurang. Kemudian untuk faktor material ini berasal dari kualitas yang kurang baik. Untuk faktor metode sendiri itu berdasarkan dari belum adanya standarisasi waktu proses produksi, pemindahan material yang masih dilakukan secara manual, dan penataan material setengah jadi kurang tertata. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat faktor environment, ini berasal dari suhu ruangan panas, pencahayaan kurang, sirkulasi udara yang kurang lancar, kebisingan, dan lingkungan kerja yang kurang bersih. Baik, untuk selanjutnya ada improve. Tahap improve ini berfokus pada 2 waste yang paling dominan pada proses produksi gula semut, yaitu yang sudah dijelaskan pada analyze tadi, pada waste defect dan waste weighting. Di sini pada jurnal ini menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu dengan metode 5M checklist. Di sini terdapat faktor man, method, machine. Di sini ada masalahnya untuk man, bekerja tidak sesuai SOP, kurang teliti dan fokus saat bekerja mengalami kelelahan, operator stasiun packaging kurang. Untuk pemecahan masalahnya yaitu melakukan pelatihan tentang prosedur kerja yang benar pada semua pekerja. Lalu supervisor lebih ketat dalam melakukan pengawasan pada operator, menggunakan alat bantu troli saat pemindahan material supaya pekerja tidak mengalami kelelahan, dan penambahan jumlah operator. Untuk metode, masalahnya penataan gula di atas loyang kurang merata. Lalu metode pemindahan material masih dilakukan secara manual, dan proses pengayakan kurang sempurna, yang menyebabkan gumpalan-gumpalan gula semut tidak tersortasi dengan baik. Untuk pemecah masalahnya, menata gula secara merata, lalu pemindahan material dilakukan dengan alat bantu seperti troli atau semacamnya, dan melakukan proses pengadukan pada saat dilakukan proses pengayakan gula semut, supaya dapat tersortasi dengan baik. Untuk mesin, masalahnya yaitu blower mesin oven sering bermasalah, mesin grinder kotor, dinamo mesin ayakan sering bermasalah, dan pembersihan dan pengecekan mesin produksi belum terlaksana. Untuk pemecahan masalahnya, melakukan preventive maintenance, lalu pendisiplinan untuk melakukan pembersihan mesin, menentukan jadwal preventive maintenance, lalu perlu diberikan pelatihan dalam penggunaan mesin. Bisa di next. Untuk metode yang kedua yaitu dengan 5S. Untuk S yang pertama yaitu seri, pemilahan. Di sini dilakukan dengan memisahkan barang yang masih diperlukan dengan barang yang sudah tidak terpakai. Lalu membuat label dan mengelompokkan barang sesuai jenis dan keperluannya. Dan melaksanakan pemilihan sampah hasil produksi sesuai dengan jenisnya. Untuk selanjutnya seiton atau penataan. Di sini dilakukan menyusun dan mengembalikan barang yang telah digunakan ke tempat yang sudah ditentukan. Lalu tidak menumpuk barang-barang yang menjadi satu.
Selanjutnya, mengatur tata letak barang atau fasilitas sesuai dengan kebutuhan tiap lini produksi, lalu menentukan wadah atau tempat untuk setiap alat produksi, dan memberikan label untuk setiap wadah sesuai dengan jenisnya. Dan yang ketiga, CSO, kebersihan. Di sini membuat jadwal piket para karyawan, melakukan pembersihan mesin dan alat produksi secara rutin, menyediakan tempat sampah yang memadai pada setiap unit kerja sebelum nanti dikumpulkan pada tempat sampah akhir, dan melakukan general cleaning minimal 1 kali dalam sebulan. Jadi next. Untuk S yang keempat yaitu seiketsu atau perawatan. Di sini dilakukan dengan manajemen memberikan arahan secara jelas dan tegas agar pekerja melaksanakan tugasnya sesuai SOP. Lalu melakukan preventive maintenance pada semua alat kerja dan mesin yang digunakan, lalu membuat jadwal piket untuk memastikan area kerja terjamin kebersihannya, dan memantau kegiatan perawatan ini secara berkala. Dan yang terakhir, Shitsuke, yaitu pembiasaan. Di sini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan budaya kerja Kaizen pada semua karyawan sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersih, rapi, dan nyaman, yang berguna untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Lalu membuat aturan penggunaan APD, dan yang terakhir membuat prosedur kerja tentang kebersihan dan kerapian lingkungan kerja, serta prosedur cara merawat alat dan mesin produksi supaya umurnya lebih lama. Bisa di next. Untuk yang terakhir yaitu dengan penentuan jumlah pekerja. Di sini pada waste waiting terjadi bottleneck, dan bottleneck tersebut itu disebabkan karena jumlah tenaga kerja pada stasiun packing yang tidak mampu untuk memenuhi kapasitas produksi. Di sini dari hasil perhitungan didapatkan bahwa tenaga kerja yang harus dibutuhkan yaitu 2,65 dan dibulatkan menjadi 3 operator. Sehingga perusahaan ini perlu menambah 1 orang operator lagi untuk setiap shift agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi bottleneck. Bisa di next. Baik, selanjutnya untuk tahapan terakhir yaitu the control. Pada tahapan ini dilakukan dengan bantuan tools proses activity mapping setelah dilakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas untuk dijadikan pedoman standar kerja. Berdasarkan hasil pengelompokan dari proses activity mapping yang kemudian dilakukan proses perhitungan persentase aktivitas setelah dilakukannya perbaikan, didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk aktivitas pertama ada value added sebelum perbaikan sebesar 83,46% dan setelah perbaikan menjadi 86,61%, di mana terjadi peningkatan sebesar 3,15%. Untuk aktivitas non-value added sebelum perbaikannya sebesar 12,02%, setelah perbaikan menjadi 7,92%, di mana ada penurunan sebesar 4,10%. Kemudian untuk aktivitas necessary but non-value added sebelum perbaikan sebesar 4,51%, dan setelah perbaikan menjadi 5,46%, di mana terdapat peningkatan sebesar 0,95%. Ya, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kesimpulan. Waste yang terjadi pada proses produksi gula semut adalah waste defect dan waste waiting. Waste defect yang terjadi masih melebihi batas toleransi defect yang ditargetkan oleh perusahaan, yaitu sebesar 2% dari produksi, sedangkan yang ditemukan masih sebesar 5% dari total produksi. Waste waiting berupa penumpukan barang setengah jadi sebanyak 500 kg pada area produksi karena terjadi bottleneck pada stasiun kerja packaging. Waste yang terjadi pada aliran proses produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu manusia, material, mesin, metode, dan lingkungan. Waste defect yang terjadi memiliki nilai DPMO sebesar 7.570,99 dengan nilai sigmanya sebesar 3,92. Waste waiting terjadi pada stasiun packaging plastik dengan total manufacturing lead time sebelum perbaikan sebesar 261,2 menit per batch, dan setelah dilakukan perbaikan menjadi 215,9 menit per batch. Strategi perbaikan dan peningkatan kerja yang dilakukan berupa usulan rekomendasi menggunakan metode Kaizen yang berupa 5M checklist,
yaitu ada man, methods, machine, material, dan environment. Kemudian ada 5S, ada Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu, dan Shitsuke, dan usulan penentuan jumlah tenaga kerja yang ideal. Setelah dilakukannya perbaikan, proses produksi gula semut terjadi penurunan proses produksi sebesar 45,30 menit, dan perbaikan juga dilakukan berdampak pada perbaikan aktivitas value added yang meningkat menjadi 3,15%, kemudian aktivitas non-value added menurun sebesar 4,10%, dan aktivitas necessary but non-value added meningkat menjadi 0,90%. Perbaikan tersebut dapat meminimasi waste yang terjadi pada proses gula semut, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar karena tidak terjadi bottleneck dan kinerja perusahaan dapat meningkat. Next. Ya, berikut penjelasan atau presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, pada kelompok 4 dari kelas Six Sigma akan mereview jurnal dengan judul implementasi Sigma dalam peningkatan kualitas dengan mengurangi produk cacat NG drop di mesin final test produk HL 4,8 di PT SSI dengan anggota, yaitu yang pertama ada Mas Megi, Davin, saya sendiri Raisa, Jason, Alfon atau Fitanasea, dan yang Firika Fandi. Yang pertama ada pendahuluan, di mana quality first merupakan slogan yang didengungkan dalam upaya memenuhi kepuasan pelanggan, karena kualitas merupakan salah satu kunci dan dalam memenangkan persaingan industri, di mana keunggulan persaing ini harus terus ditingkatkan dengan perbaikan terus-menerus. PT Sharp Semiconductor ini Indonesia atau PT SSI adalah perusahaan semikonduktor dari Jepang yang ada di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1997. Produk utamanya adalah komponen elektronik seperti IC, optoelektronik, laser, dan LED. Hologram laser 9HL4,8 merupakan salah satu produk kategori laser masalah yang timbul, di mana masalah yang timbul pada tidak tercapainya target yield produksi yang dikarenakan tingginya produk cacat yang timbul. Produk cacat ini dikarenakan cacat NG drop. Cacat NG drop yaitu produk jatuh karena gagal diangkat oleh mesin ketika proses inspeksi kualitas di mesin. Masalah banyaknya produk cacat ini dapat diatasi menggunakan metode Lean Six Sigma. Tujuan penelitian ini adalah menemukan sumber masalah produk cacat di mesin final test HL 4,8, mencari solusi pemecahan masalah atas masalah yang terjadi, meningkatkan yield produksi untuk mencapai target perusahaan, dan mengurangi kerugian karena produk cacat, dan meningkatkan produktivitas di proses yang pada akhirnya bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Batasan permasalahan dari penelitian ini adalah cacat yang akan diperbaiki adalah cacat NG drop produk HL 4,8, di mana tool Six Sigma yang dipakai yaitu fishbone diagram, Pareto, dan control chart. Data kerugian karena NG drop adalah harga produk yang jatuh dan untuk menurunkan cacat NG drop. Masuk ke tinjauan pustaka. Six Sigma adalah sebuah metode pemecahan masalah yang terstruktur dan sistematis menggunakan alur proses standar DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Fokus utama Six Sigma adalah peningkatan kualitas untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Metode Six Sigma memiliki alat-alat yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan suatu masalah seperti Pareto diagram, fishbone, dan alat hitung statistik lain. Penggunaan variabel adalah tujuan dari Six Sigma. Perhitungan produk cacat dalam Six Sigma dihitung dengan DPMO atau Defect per Million Opportunities. DPMO dapat diartikan sebagai kemungkinan kesalahan dalam 1 juta kemungkinan sebelum dan sesudah.
perbaikan yang disajikan dengan menggunakan tabel. Jumlah persentase cacat dalam tabel tersebut bisa menentukan level Six Sigma. Ini adalah urutan dari analisa di MAIC itu tadi. Pada define, ditentukan tema permasalahan, kemudian diidentifikasi dan dirumuskan. Lalu penelitian dilakukan dalam suatu unit produksi. Pada tahapan measure, dilakukan pengambilan data kinerja lini produksi dan jumlah cacat yang ada, beserta mengukur besaran penyimpangan antara aktual dengan manajemen target. Pada analyze, ditentukan penyebab masalah dan alasan-alasan. Pada identified, dilakukan perbaikan atas sumber masalah yang ditentukan. Dan kontrol. Pada tahap kontrol, dilakukan kontrol proses atas perbaikan yang sudah dilakukan. Untuk kemudian dari seluruh proses tadi, dilakukan kesimpulan dan saran yang sesuai. Untuk tahap pertama di sini ada define. Di sini ada tabel 1 yang merupakan berisi laporan cacat produksi HL 4.8. Produk cacat HL 4.8 menunjukkan proses final test sebagai penyebab cacat terbesar. Dalam proses final test kemudian dianalisis jenis cacat produk yang terjadi pada proses ini. Di sini ada tabel 2 yang berisi jenis cacat produk. Terlihat bahwa jenis cacat terbesar adalah jenis cacat NG drop pada proses final test. Kemudian untuk memahami masalah secara jelas dan detail digunakan metode 3W. Yang pertama ada what. NG drop adalah kondisi di mana produk HL 4.8 jatuh karena gagal terambil oleh mesin pengangkat atau loader arm unit untuk dipindahkan dari loader ke unloader di mesin final test. Produk yang jatuh atau drop karena gagal terangkat oleh mesin ini akan menjadi produk yang cacat yang disebut NG drop. Kemudian where. Proses final test terjadi di proses akhir, yaitu di sebuah mesin yang dinamakan mesin final test. Setelah proses final test adalah proses pengecekan kualitas secara visual oleh QC yang disebut visual inspection sebelum dikemas dan siap dikirim ke customer. Lalu ada why. Tema ini dipilih karena NG drop merupakan salah satu penyebab terbesar cacat produk di final inspection. Berdasarkan data proses final inspection, cacat NG drop menyumbang produk cacat sebesar 143.319 buah sepanjang tahun 2013. Selanjutnya ada tahap measure. Data manajemen menentukan target yield untuk model HL 4.8 adalah 98,8%. Dengan produktivitas yang hanya 98,29%, berarti terdapat penyimpangan sebesar 92,1702%. Dan di kontribusi NG drop adalah 0,72% terhadap penurunan yield. Level sigma ada pada posisi 1,4156. Dan di sini ada tabel 3 yang menunjukkan kondisi level sigma dan yield. Kemudian ada tahap analyze. Pada tahap ini dilakukan dengan metode brainstorming. Brainstorming ini dilakukan untuk mendistribusikan dugaan-dugaan penyebab cacat NG drop. Kemudian untuk dugaan-dugaan tadi digambarkan dalam fishbone diagram. Dan gambar pada layar adalah salah satu gambar dari fishbone diagram yang telah dibuat. Untuk pertama yaitu ada man, yang berisi operator tidak hati-hati dan operator tidak cek aktual input dan output produk. Kemudian material, device basah,
karena mesin overflow. Kemudian ada metode. Tidak adanya metode pengecekan silinder dan juga tidak ada metode pengecekan vakum dan juga tidak ada pengecekan sensor PM2 LH10. Kemudian ada mesin, yaitu vakum pump sudah tidak normal, silinder sudah worn out atau rusak, dan sensor elevator tidak bisa terdeteksi tray. Kemudian setelah melakukan tahap analyze, kita melakukan tahap improve. Itu bisa dilihat pada gambar. Jadi rencana perbaikan akan menggunakan metode 5W dan 1H dan perkiraan untuk biaya yang dibutuhkan. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan adalah mengganti seal di vacuum pump, mengganti silinder, membuat tool, dan metode bagaimana cara mengecek sensor elevator, membuat prosedur atau WI, bagaimana cara membenarkan mesin ketika terjadi error. Untuk mengatasi perbedaan input dan output, dilakukan sosialisasi untuk lebih ketat menggunakan check sheet yang sudah ada. Kemudian membuat metode bagaimana cara mengecek silinder dan membuat tool dan metode untuk mengecek vacuum pump. Perbaikan ini dilakukan pada bulan Desember 2013 karena hasil perbaikan akan mulai dikontrol sejak hari pertama pada bulan Januari untuk melihat efektif atau tidaknya dari perbaikan yang telah dilakukan. Berikutnya ada fase kontrol. Jadi setelah dilakukan perbaikan di ketujuh penyebab permasalahan, kemudian akan dimonitor hasil cat NG drop dari bulan Januari sampai Mei 2014. Cat NG drop rata-rata ini terjadi penurunan signifikan dari 9.460 buah per bulan menjadi 358 buah per bulan. Persentase terhadap quantity input juga turun dari 0,62% menjadi 0,036%. Masih adanya NG drop bisa disebabkan oleh faktor lain yang belum diketahui atau proses perbaikan yang belum sempurna. Berdasarkan data sesudah perbaikan, dapat terlihat bahwa jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu, atau dari bulan Januari sampai Mei, yield naik dari 97,8475% menjadi 99,5916%. Kalau dilihat dari sisi yield, manajemen target untuk yield adalah 98,8%, sehingga sudah memenuhi target manajemen. Yield produksi dihitung dari jumlah cacat produk dalam proses. Ini untuk grafik NG drop-nya dibanding target. Kemudian ada analisa level sigma berdasarkan hasil NG drop. Setelah perbaikan terlihat bahwa level sigma sesudah perbaikan naik dari level 1,5704 menjadi 19190 atau naik sebesar 0,8127. Level sigma 3,3831 masih dikatakan dalam kategori yang belum baik, sehingga perlu diupayakan perbaikan pengurangan cacat produk dari aspek lainnya. Bisa dilihat dari tabelnya sebelum dan sudah perbaikan. Kemudian dari analisa perbandingan PQCD SNIE, produktivitas naik dari 93,13% menjadi 99,59%. Tingkat kualitas naik dari presentase NG drop 0,67 menjadi 0,036%. Biaya kerugian karena NG drop turun dari 5.894 US dollar per bulan menjadi 223 US dollar per bulan, atau menghemat sebesar 5.671 US dollar per bulan. Kehilangan waktu pengiriman karena NG drop juga turun dari 35,8 menit per hari menjadi hanya 1,46 menit per hari. Tingkat keamanan menjadi lebih baik karena lebih sedikit terjadi NG drop. Lebih sedikit juga menimbulkan stres pada operator dalam bekerja, sehingga moral pekerja akan menjadi lebih baik. Level jumlah stok inventory juga menjadi turun, total sampah yang dihasilkan karena NG drop juga akan turun dari 4,27 kg per bulan menjadi 0,161 kg per bulan. Ya, berikutnya terkait dengan kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian terlihat bahwa metode Lean Six Sigma mampu melakukan perbaikan dengan perubahan yang signifikan. Sumber-sumber masalah bisa diidentifikasi dan dilakukan pemecahan masalah. Hasil dari perbaikannya adalah meningkatnya produktivitas menjadi 99,59% dari semula 93,13%. Penghematan biaya yang dihasilkan dari proses perbaikan ini sebesar
$5.894 per bulan. Level sigma total naik dari level sigma 1,5704 menjadi 1,919, dan level sigma NG drop naik menjadi 3,3831. Berikutnya terkait dengan sarannya adalah masih adanya NG drop di line produksi dan yang lainnya karena masih banyak sumber masalah yang belum terpecahkan. Metode ini juga bisa diterapkan ke produk lain yang sejenis. Ya, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.